apa benar saya orang yang tepat untuk ini? Terus saya merenung, tapi setelah saya pikirkan, setelah 41 tahun berkarya di dunia ekonomi kreatif, saya pikir mungkin pengalaman saya, keberhasilan, kegagalan, mungkin hal ini bisa menjadi masukan-masukan yang baik buat dunia ekonomi kreatif kita, bisa memberikan masukan atau rekomendasi agar bisa mempercepat pemberdayaan pembangunan aircraft ke depannya. Selamat datang di podcast Media Indonesia Durasi Dua Rasa. Dua Sisi. Bersama saya Irfan. Dan saya Bintang. Dan tamu kita musisi, komposer, bahkan lagu-lagunya itu di Spotify itu 2 miliar kali. Global ya. Global didengarkan gitu. Dan sekarang punya jabatan baru di pemerintahan sebagai staf khusus Presiden bidang ekonomi kreatif, Mas Yovie Widianto. Selamat datang, Mas. Terima kasih atas undangannya. Terima kasih. Senang sekali kita bisa kehadiran Mas Yovie di sini dan tadi ini saya sebut suatu kehormatan banget itu. Dan ini kita kayaknya timing podcast kita nih pas Mas Yovie karena besok tanggal 22 November berarti sebulan nih Mas Yovie menyandang sebagai staf khusus bidang ekonomi kreatif kan 22 Oktober ya kemarin. Betul. Nah gimana nih Mas Yovie sebulan ini rutinitasnya ada yang berbeda seperti apa? Kalau aku lihat di sosmednya kan kayaknya udah sibuk tuh, kemarin ketemu Menteri Ekonomi Kreatif kalau nggak salah Mas Yovie ya. Terus ada ketemu DPR juga. Gimana tuh Mas Yovie? Dia makin sibuk lah pokoknya kelihatannya Mas. Alhamdulillah kalau kesibukan memang biasanya tuh kalau bermusik ya, kalau selama ini bermusik itu kan kayak Kahitna itu sebulan rata-rata show-nya sekitar 25-26 kali. Padahal hari jumlahnya 31 ya. Iya, belum produksi untuk artis-artis ditangani seperti Altesit, Liodra, Tiara, Ziva, belum Arsi, Kahitna, Yovie Nuno, dan banyak artis lagi ya. Ada Raisa, ada Hi-Fi kemarin, ada Liodra, dan banyak artis lah ya. Itu tanpa henti sampai sekarang, bahkan lagu-lagu di chart juga masih sangat banyak. Tetapi ketika pertama kali mendapatkan dipanggil tuh sebenarnya kaget kemarin, langsung ada refleksi diri saya. Yang pertama reaksinya adalah apa benar saya orang yang tepat untuk ini. Terus saya merenung, tapi setelah saya pikirkan, setelah 41 tahun berkarya di dunia ekonomi kreatif, saya pikir mungkin pengalaman saya, keberhasilan, kegagalan, mungkin hal ini bisa menjadi masukan-masukan yang baik buat dunia ekonomi kreatif kita, agar bisa menjadi hal-hal yang bisa memberikan masukan atau rekomendasi agar bisa mempercepat pemberdayaan pembangunan aircraft ke depannya. Artinya kalau best experience kan tidak mengawang-awang gitu. Iya, betul. Tapi saya pikir sebagai staf khusus juga dimungkinkan kita masih berkarya, itu yang membuat saya artinya masih bisa berbakti, mengabdi sambil juga berkarya. Karena saya pikir sebagai orang kreatif. Agaknya kontradiksi, kreatif tapi nggak kreatif itu kan juga aneh. Belum lagi teman-teman pencinta musik atau orang yang berkarya kreatif baru berapa lama udah mana nih kok nggak ada ini gitu kan, berbagai macam ya. Tapi saya pikir memang waktunya ada konsentrasi untuk mengabdi, dan saya sadar betul bahwa ini amanah yang saya upayakan. Sepengalaman saya ini saya maksimalkan untuk bisa mengabdi sebaik mungkin, untuk bisa memberikan masukan-masukan itu. Artinya kebetulan Mas Menterinya, Wamennya juga sangat baik, artinya bersemangat. Jadi bisa berkolaborasi untuk saya memberikan masukan-masukan pada beliau untuk bisa mempercepat, mengakselerasi pembangunan ekonomi kreatif itu sendiri. Dan kebetulan bukan hanya Kementerian Ekonomi Kreatif, artinya secara lintas sektoral kepada Kementerian Kebudayaan yang beririsan dengan ekonomi kreatif. Jadi UMKM. Jadi dari situ siapa tahu ya masukan-masukan saya bisa lebih mengakselerasi ekonomi kreatif secara umum semuanya.
Iya Mas. Yang juga jadi pertanyaan di netizen juga nih, Mas Yofi, kan kalau Raffi Ahmad tuh kan dari awal ketika kampanye dengan Presiden Prabowo kan ada tuh kedekatannya. Kalau Mas Yofi kan mungkin kayaknya senyap gitu ya, tapi tahu-tahu. Tapi saya pernah lihat sih kayaknya Iya, waktu gimana? itu di sosmed, saya kan lumayan ngikutin sosmed ya Mas Yofi. Kayaknya Mas Yofi waktu itu bulan Mei, sekitar bulan Mei udah sempat ngobrol dengan Pak Prabowo, waktu itu udah jadi presiden terpilih ya. Oh iya. Apakah waktu itu memang udah ditawarin jabatannya, Iya. udah apa, atau kisi-kisi, atau Mas Yofi juga istilahnya bergen, mungkin kalau saya diserahkan tugas ini mungkin ya kan kita wajar ya kalau bergen, tapi saya boleh begini gitu. Jadi pada dasarnya satu hal, saya memang profesional murni dalam pengertian aktif dalam berkarya. Alhamdulillah mungkin Presiden melihat itu, lain-lainnya beliau ingin melihat visi Indonesia kreatif ke depan seperti apa yang saya pikirkan. Nah kalau saya lihat beliau punya perhatian betul pada ekonomi kreatif ke depan, dan saya punya kira-kira apa yang ingin dicapai di Indonesia ke depan, dan tampaknya kalau sebagai staf khusus itu dimungkinkan, karena untuk orang seperti saya yang udah 40 tahun berkarya itu hampir panjang hidup udah berdarah daging, nggak mungkin saya meninggalkan sisi berkarya itu. Jadi di situ Presiden melihat juga dengan arif dan bijak, ya berkarya tapi juga menyeimbangkan pemikiran kamu dan pengalaman kamu, dan itu juga saya rasa sebagai bentuk bahwa Presiden hadir untuk ekonomi kreatif Indonesia. Saya mendukung betul itu. Kelihatan dari sisi patriotismenya, Presiden ingin betul menghadirkan ekonomi kreatif sebagai ekonomi Indonesia masa depan. Seperti apa sih Mas Yofi? Iya, Mas. Sebenarnya kalau konsepnya Visinya Pak ya. Prabowo gitu, Presiden kita nih. Kalau justru Pak Prabowo ingin mendapatkan masukan-masukan itu dari insight dari Mas Yofi gitu ya. Ya bukan hanya dari saya, tentu dari masyarakat ekonomi kreatif ya. Dan kelihatannya anak-anak muda sekarang kan, kalau Mas pernah ingat mungkin ya, ketika pandemi ya teman-teman, ekonomi di mana-mana kan terpuruk drop. Kalau masih ingat, Mbak ingat, justru di sektor ekonomi kreatif kita saling mendukung teman-teman itu. Secara UMKM ada yang jualan bakso, ada yang jualan apa. Justru itu yang menyelamatkan negeri kita. Bagaimana ekonomi itu bisa grow dan tumbuh dari pertemanan, dari persahabatan, dan kita akhirnya itu yang menyelamatkan bangsa kita pada saat itu. Dan kita termasuk negeri yang selamat dengan itu pada saat UMKM kita malah jadi dan itu salah satu bentuk ekonomi kreatif, apalagi kita punya bakat-bakat hebat di negeri ini. Jadi saya yakin apabila negara lebih hadir di sini, didukung oleh strategi nasional yang kuat pada ekonomi kreatif ini, dengan menteri-menteri yang hebat, punya tekad yang sama dan kekompakan yang bagus, tentu saya sebagai orang yang memberikan masukan-masukan sama dengan rakyat yang lainnya, menjadi punya harapan di situ gitu. Jadi posisi saya ini sama dengan teman-teman yang lain, tapi saya ada di istana, bisa menyampaikan mungkin orang dalam di situ, sambil saya juga berkarya sambil melihat, oh di sisi ini nih kita bisa mempercepat akselerasi itu. Paling nggak gini kan, kita kan ada komunitas-komunitas, kita bertemu dengan, katakanlah kayak kemarin saya bertemu dengan komunitas film, komunitas musik, komunitas desain, itu kira-kira apa yang, dan dari situ juga dari experience saya bertemu dengan Kocha itu semacam backcraftnya Korea. Kebetulan saya juga pada sebuah kesempatan di Korea pernah mendapatkan the best composer tingkat dunia di Seoul, yang pada saat itu tahun 2020 pada saat baru setelah pandemi, bersanding bersama BTS, NCT. Kebetulan memang lagu terbaiknya saya yang buat pada waktu itu memang belum di-amplifying terlalu besar, pada itu adalah sebuah prestasi Indonesia di tingkat dunia. Tapi Indonesia memang hebat, nggak cuma itu, Nicky, Rich Brian. Nah itu menunjukkan bahwa Indonesia punya potensi besar. Dan sekarang juga Lealde Bernadia dengan luar biasanya karyanya. Jadi saya yakin dengan potensi besar itu. Nah dari situ dengan strategi yang tepat, perbesaran negara hadir di situ, menteri-menteri yang hebat dengan lintas sektoral kerjasama yang bahu-membahu, saya rasa ini akan bisa jadi engine yang besar kalau didukung oleh negara. Jadi ini yang kemarin kan semua mulai didukung, tetapi tumbuh sporadis saja gitu. Semua kan
ya tumbuh begitu aja karena memang kita punya bakat yang hebat aja. Apalagi dukungnya apa sih? Regulasi yang baik misalnya. Regulasi yang baik seperti apa? Kita mulai pendekatan misalnya pada platform-platform digital yang dari luar. Kan Indonesia ini kan misalnya bisa macam-macam ya, buka sebut apa aja namanya. Kita kan Indonesia ini begitu besar. Marketnya kan gede. Betul. Kan the way kita negosiasi, mudah-mudahan pemerintah bisa mengetuk misalnya kamu kan buka usaha di sini ya, bukalah kantor di sini. Jadi kita bisa narik pajaknya di sini. Kan kamu besar kan pasti dia nggak menginginkan pasar di sini dong. Ya kasihlah bagian kita besar, insentifnya besar sehingga bisa dibagikan pada pekerja kreatif dan kita juga dapat pajak yang bermanfaat untuk bangsa ini. Simpelnya mungkin itu, perlu pendekatan ya. Itu kan the way of negosiasinya kita. Kurang lebih itu. Misalnya. Ada ini nggak Mas? Kan maksudnya kayak tadi kan permasalahannya memang banyak ya. Itu aja baru misalkan musik, aturan, ekonomi kreatif, Mas Yofi juga ngurusin fashion, kuliner juga dan segala macam. Tapi ada teman-teman jangan salah ya. Yang mengurus semua itu menterinya loh. Kita mensupport menterinya. Ada menteri ekonomi kreatif dan saya senang lah menteri ekonomi kreatifnya, wamennya juga sangat semangat dan punya energi besar, juga menteri kebudayaan dan menteri-menteri yang terhubungan UMKM-nya dan ada manfaatnya ternyata kumpul di Magelang itu. Bondingnya bagus. Yang kemarin ya. Yang inaugural saling mengenal mereka kayak punya. Nah, saya salah satu tugas saya untuk saling menyemangati dan memberikan masukan-masukan pada teman-teman atas arahan presiden karena tugas saya sebenarnya memberikan masukan-masukan itu kepada presiden kalau diperlukan. Jadi tetap Kementerian Teknisnya bekerja, Mas Yofi menjembatani kira-kira gitu Mas ya. Kurang lebih itu bila diperlukan dan kebetulan karena memang sahabat-sahabat, akhirnya kita memang banyak berdiskusi gitu. Ini kalau dilihat Mas dibanding dengan periode sebelumnya, waktu itu kalau Pak Presiden Jokowi kan dia punya staf khusus banyak. Ada staf khusus milenial malah. Nah sekarang ya Pak Prabowo memang ada utusan khusus, ada penasehat khusus, tapi staf khusus ini cuma kan satu nih. Tugasnya Mas Yofi dan dia khusus bidang ekonomi kreatif. Gitu. Memang tadi yang Mas Yofi bilang kan staf khusus tuh lebih memberi masukan kepada presiden. Tapi kita lihat kan dari periode lalu juga staf khusus bisa punya peran yang besar gitu. Misalkan kayak Angki Yudhistira sampai membentuk Komisi Nasional Disabilitas gitu ya. Nah, Mas Yofi sendiri ada nggak nih? Aku nih goalnya, target aku pokoknya gongnya harus ini nih, harus ada tentu. Apa tuh Mas gongnya Mas? Tentu dari sisi industri kreatif ini kan banyak, ada 17 sektor, subsektor. Nah, di sini bagaimana ketika semua sinergi ini terjadi semuanya sehingga menjadi sumber ekonomi baru buat Indonesia. Dan tentunya saya sih ingin ini semua terjalin, semuanya jadi sinergi yang bagus lintas sektoral. Ketika ini terjadi, teman-teman kementerian bisa bersatu padu, tentu ini kan menjadi sumber ekonomi yang saling terkait satu persatu dan semua menjadi kebanggaan nasional. Ketika ini menjadi mercusuar dan memberikan kehangatan sinar untuk seluruh bangsa, jangankan go internasional, baru untuk Indonesia aja pasarnya udah begitu besar. Harapannya sih minimal itu. Jadi dari satu aircraft ini, sederhana ya, dengan satu misalnya kita buat panggung ya, panggung dari satu panggung itu memberikan inspirasi pemusiknya buat karya, dari buat karya menggunakan fashion baju yang keren, di sekelilingnya kulinernya berjalan sehingga ada multiplier efek berganda di sekitar sana dan itu terjadi di berbagai lini dengan katakanlah bisa jadi itu awalnya tidak harus dari sumber permodalan capital investment yang nggak usah terlalu besar. Tapi kayak crowdfunding gitu maksudnya. Bisa crowdfunding, bisa misalnya yang paling menginspirasi di ini. Kalau misalnya kita contohnya musik itu adalah salah satu bidang subsektor aircraft yang tidak perlu capital investment besar. Anda bisa main gitar, genjreng, kebetulan lagunya meledak, dapat panggung, jadi panggung besar, memanggil ini kuliner juga ada panggung-panggung, panggungnya jalan, menginspirasi menjadi sebuah film, akhirnya tertarik semua, jadi akhirnya sektor UMKM-nya pun jalan. Nah ketika ini dirangsang dan sebuah regulasi yang bagus, dengan sistem yang bagus, dan mereka juga mendapatkan, akhirnya tumbuh kembang, industrinya juga berjalan. Nah itu kalau kita berbesar dan terjadi di berbagai kota, berbagai daerah seluruh Indonesia, semua terjadi begitu hebat dan ini menjadi perlindungan buat seniman-senimannya. Tumbuhlah
ekonomi jadi kayak kreatif jejaring terjadi, laba-laba gitu. ya. Iya, jadi laba-laba luar biasa nih ketika pemerintahnya hadir. Mau gitu nggak? Kalau karena saya orang ekonomi kreatif, itu terjadi udah kebahagiaan yang besar dan saya adalah orang yang ada di situ juga. Saya mendukung para menterinya untuk bisa menjadikan ini terwujud. Mas Yofi, saya tertarik nih Mas Yofi beberapa kali menyinggung soal regulasi. Nah, saya ingat sebelum Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatannya sempat mengeluhkan di Indonesia itu susah mendatangkan artis, contohnya kayak Taylor Swift itu ke Singapura berkali-kali. Nah, itu kan persoalannya regulasi. Nah, kalau dikaitkan dengan Mas Yofi tadi bilang regulasi, kira-kira butuh berapa tahun nih supaya regulasinya rapih nih? Nah, supaya itu dia. Itu kan kita juga teman-teman di Dewan Perwakilan Rakyat sekarang kan kebetulan ada Mbak Meli, ada Once, ada Mas Ahmad Dhani, ada semua. Mungkin teman-teman itu juga ada orang-orang yang berkecimpung di dunia industri kreatif, sehingga dengan ini output regulasinya itu bisa lebih efektif dan datanglah regulasi-regulasi yang lebih friendly kepada industri tersebut. Antara izin-izin juga dipermudah, lalu juga ketika orang asing masuk juga dipermudah, tapi unsur kolaborate-nya dong. Misalnya orang asing itu ke sini, berartis Indonesia juga dilibatkan. Menggunakan wilayah di Indonesia gitu untuk filmnya boleh, tapi artis Indonesia digunakan, sutradara Indonesia dijadikan partner. Jadi semuanya itu ada apa namanya keunggulan, ada kerjasama juga dan ada keuntungan juga kita gitu dari berbagai sisi. Baik juga alih teknologi dan sebagainya. Itu yang moga-moga dengan banyaknya orang-orang kreatif ada di DPR, di parlemen, juga ada di pemerintahan. Ini bagus sekali sebenarnya untuk dan bisa membuat industri kreatif lebih bergeliat. Mas Yofi kasih masukan, bisikan ke Pak Prabowo nggak bisa nih, setahun harus beres nih biar. Jadi saya bayangkan ya, Pak Presiden itu masalahnya banyak sekali. Dan beliau ini yang saya lihat dalam sekejap aja saya salut ya beliau bagaimana Indonesia di mata dunia sekarang dalam sebulan itu meraih perhatian luar biasa. Itu nggak bisa kita pungkiri dan itu adalah keberhasilan presiden kita. Nah, kita tinggal bagaimana sekarang di dalam negeri semua sektor ini kita harus mendukung keberhasilan lainnya. Tentu semuanya tidak bisa kita andalkan kepada Pak Presiden seorang diri. Kita semuanya para menterinya harus kita dukung dan kita support semuanya dan kita bersinergi dan ini semua udah era kolaborasi. Saya yakin teman-teman itu dengan semangat dari Magelang itu bisa sering bahu-membahu. Dan tentu semuanya tidak bisa semua dengan kecepatan yang tinggi, tapi yang paling penting ada goals yang tercapai, ada kemanfaatan, kemaslahatan buat seluruh bangsa. Nggak harus semuanya cepat-cepat, tapi yang penting biar baik Taylor gitu. Swift-nya banyak gitu Mas, berkali-kali biar sering datang gitu. Oh bisa, aku seneng ya. Sebenarnya gini, kita tuh jangan sampai lah kalau di konser-konser ya, mau di Sydney, Melbourne, di Singapura, di Bangkok, itu yang datang orang-orang Indonesia semua loh. Itu uang-uang kita kebuang semua ke sana. Ayolah teman-teman, selain itu juga infrastrukturnya juga kayak perhotelannya, lalu juga jalan-jalannya katakanlah lalu lintasnya, semuanya ya, kendaraan-kendaraan umumnya, semua jalur diperbaiki. Karena kan akhirnya jadi bagus buat pemasukan negara kita. Betul. Dan yang saya garis bawah ini harus kalau saya nih sebagai orang kreatif ini sebagai rakyat kreatif saya bicara, kita harus meningkatkan kualitas produk output dari ekonomi kreatif kita. Betul. Karena sebenarnya yang dilihat itu bukan hanya lokasi pariwisatanya. Kita punya produk kreatif yang bagus, ya. Di dalam produk kreatif yang bagus itu, musik yang bagus sehingga orang melihat Indonesianya. Film yang bagus sehingga orang melek pada Indonesia dan saya yakin film Indonesia tuh bagus-bagus, musik Indonesia juga bagus-bagus. Begitu di dalam, filmnya di sini, lokasinya di sini, akhirnya orang melihat lokasi pariwisatanya, akhirnya melihat Indonesianya gitu. Betul. Dari hal tersebut, moga-moga ini menyemangati dan memberi inspirasi. Mas Yofi, kalau kantornya di Binagraha atau di mana sih? Di istana, di komplek istana, di Setnek. Di Setnek ya? Masih udah lihat-lihat gitu? Enggak ini Mas, enggak posting seperti gitu? Raffi Ahmad melihat kantornya udah ngecek kantor. Enggak. Kita sekarang lagi renovasi sebenarnya. Lagi di bener-benerin sedikit. Sambil kita juga, ya kalau misalnya meeting-meeting,
yang ada kita di tempat yang ada aja, atau kita malah ke tempat komunitas kita datang. Lebih enak ke lapangan langsung ke gitu lapangan Mas langsung, juga ya seperti kemarin kita ke tempat programnya BNSW, tempat sertifikasi kita datang langsung ke tempat kedutaan Korea, kita datang Korea, kita juga ke Kocha, kita ketemu di tempat Kocha, di tempat acara-acara kita datang ke acara, atau memang kita undang ke tempat kantor kita juga bisa. Ada ini nggak sih Mas kalau bicara soal keluarga sebelum menerima jabatan itu, apakah diskusi dulu dengan keluarga, dengan istri dan atau anak-anak, tapi papa jangan seperti ini ya nanti atau gimana? Atau jangan sholat istiqoroh dulu gitu. Tentu kalau diskusi itu karena kami keluarga sederhana ya, jadi dalam pengertian sederhana itu kami memang seniman pada dasarnya. Teman-teman tuh aduh jangan, tapi benar juga ya Pak, kan Papa udah lama ya, udah 40 tahun, coba mungkin siapa tahu kita lihat sejauh mana Papa bisa berkontribusi pada negara. Tapi kalau memang sudah pada batas tertentu ya kita kembali lagi ke dunia seni kita, dunia art kita, dunia ekonomi kreatif kita gitu. Sebenarnya sesimpel itu, cuma ya memang sedaya upaya memang diantara berkarya dan mengabdi, dengan sekarang Bapak konsentrasi pada mengabdi, tetap berkarya, karena orang kreatif jangan sampai nggak kreatif itu patokannya. Jadi jangan sampai itu aja. Jadi nanti malu dong katanya orang ekonomi kreatif tapi nggak kreatif, ntar orang nggak percaya sama kita. Betul. Nah Mas, kalau ngomongin tadi tuh soal regulasi ini, aku ada satu lagi yang penasaran, dan memang kemarin ini kan lagi rame soal undang-undang hak cipta untuk revisi. Teh Meli juga kan di DPR udah bikin inisiasi, Mas Yofi juga kalau nggak salah ikut ya pertemuan di DPR itu. Nah ini Mas Yofi tuh ya sebagai musisi ya mungkin ini ya bagaimana melihatnya seperti itu sih soal urgensi revisi undang-undang hak cipta ini? Jadi ini adalah inisiasi Teh Meli tentunya, karena Teh Meli kan anggota DPR dan Teh Meli punya concern yang besar. Dan kebetulan kami juga sejak sebelum Teh Meli menjadi anggota DPR memang selalu berdiskusi tentang ini, karena Teh Meli sebagai komposer besar, beliau juga punya karya yang banyak. Terus bagaimana nanti meninggalkan legacy kepada penerusnya, kepada bangsa ini gitu kan, tentu harus ada sesuatu yang jelas, dan selama ini tampaknya belum optimal itu semua. Apanya? Regulasinya tampak baik, tapi ada banyak hal yang harus dibenahi. Dan satu lagi hal yang terpenting juga kan teknologi berjalan terus. Teknologi berjalan terus, ada penyesuaian-penyesuaian. Oleh sebab itu ketika dalam sebuah seminar AI di Bandung kemarin di Unpad, dan kebetulan yang mengadakan adalah Fakultas Hukum Unpad, saya memberikan challenge kepada teman-teman di Fakultas Hukum itu, ayo teman-teman berikan saran, output pada bagaimana membuat produk-produk hukum yang bisa berjalan beriringan, yang temponya itu jangan terlalu jauh dengan perkembangan teknologi. Walaupun kita tahu pasti teknologi sangat cepat, regulasi berarti ada di belakangnya. Tapi kalau terlalu di belakang, nanti kita akan terlalu jauh, sehingga kita regulasi keluar, teknologi berubah, udah makin maju, sehingga teknologi produk hukumnya itu tampak tidak update dengan kondisi, sehingga tidak relevan. Akhirnya tidak melindungi hak kekayaan intelektual yang terjadi, dan hak ekonominya juga jadi terbengkalai karena tidak relevan dengan kondisi pasar dan industri yang terjadi. Itu seringkali terjadi begitu, dan ini harus kita siasati. Lalu kedua, memang kita harus lebih hadir lagi untuk melindungi kekayaan intelektual yang harusnya menjadi kepentingan bukan hanya pencipta. Adil itu kan harusnya, adil kan tidak sepihak. Bukan baik saya buat ciptanya, tapi buat penyanyi juga, buat pemusik, dan seluruh stakeholder dan pendengarnya juga harus dilindungi. Jadi itu yang menjadi perhatian kita bersama, termasuk Meli dan teman-teman. Saya tertarik Mas soal bagi waktu nih dengan Arsy, dengan keluarga, dengan Kahitna juga tuh gimana nih dengan jabatan yang sekarang? Ya ini dia, jadi tentu saya akan tetap nge-band, akan banyak fans mana nih udah nggak kelihatan mana, diprotes di mana-mana. Ya pasti saya akan hadir untuk Kahitna, akan tetap nge-band juga. Yofi and the Nuno juga masih. Yofi and Nuno sesekali gitu pasti tetap akan, dan sebagai produser ya juga, karena saya juga memang mengerjakan lagu-lagu, cuma memang jumlahnya mungkin tidak sebanyak seperti kemarin-kemarin, kecuali kalau dalam kesempatan libur banyak gitu saya bisa
cepat untuk mengerjakan banyak. Cuma kalau misalnya ini ya kita ada proses mengabdi dan saya rasa fans-fans juga semuanya ikhlas untuk memberikan waktu saya untuk mengabdi pada bangsa ini. Kita doa bersama agar teman-teman menteri di kabinet bisa melaksanakan tugas baik mungkin dan Pak Presiden Prabowo bisa melaksanakan tugas baik mungkin dan juga sehat dan membawa Indonesia ke kemajuan yang luar biasa. Amin, amin. Amin. Dan yang terpenting dengan kehadiran Mas Yofi, ekonomi kreatif Indonesia semakin bangkit gitu. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup. Kita mudah-mudahan nanti bisa ngobrol lagi Mas Yofi lanjut. Terima Kita kasih. tunggu loh Mas, kalau memang nanti setahun 2 tahun lagi kita boleh undang lagi. Ayo gitu. kita ngobrol. Kita ajak juga menteri-menterinya. Oh, boleh. Kita lebih senang Rame, tuh. rame. Mas Menteri dan Wamennya kebetulan orang yang sangat kolaboratif dan beliau sangat bisa mendengarkan masukan. Jadi saya senang sekali dengan Mas Rifki dan juga Mbak Airin Umar. Airin tuh sangat tertarik saya pada digitalisasi. Jadi saya selalu mendorong ayo dan mereka semangatnya luar biasa. Itu yang harus kita dorong. Baik, kita sudah di ujung acara, Sobat Media Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Durasi dan tentu harapan kami saksikan terus podcast ini dan tentunya dengan narasumber yang juga menarik. Durasi, dua rasa, Dua sisi. dan salam. Salam.